Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, pada video kali ini saya ingin mengulas tentang kinerja dividenmologi yang pernah saya post sebelumnya. Yang ini nih. Nah, jadi kalau misalnya Sobat Maya belum menonton tentang video dividenmologi ini, boleh ditonton dulu agar kita satu frekuensi nih. Nah, bagi yang udah menonton, mari kita bahas ulasan dari kinerjanya dividenmologi ini. Jadi kalau misalnya tahun depan ataupun akhir tahun ini, Sobat Maya tuh udah punya ancang-ancang nih mau mengincar saham yang mana agar bisa mendapatkan cuan maksimal dari dividenmologi. Nah, bagi yang penasaran, jangan lupa saksikan sampai habis ya. Nah Sobat Maya, bagi Sobat Maya yang udah menonton video saya tentang dividenmologi tersebut, pastinya tahu dong bahwa saya tuh keep 3 saham yang menurut saya memenuhi kriteria dividenmologi pada tahun ini. Nah, kalau misalnya Sobat Maya ingat, itu ada 3 saham ya, yaitu yang pertama MLPT, yang kedua ada Palm, yang ketiga ada PANS. Nah, jadi 3 saham ini menurut saya udah masuk dalam kriterianya saham yang bisa mendapatkan cuan dari dividenmologi. Nah, jadi kita membahas satu-satu ya kinerjanya. Dari yang paling terakhir nih, udah bagi dividen ataupun udah cum date dividennya ya, yaitu MLPT. Nah, Sobat Maya bisa lihat ya di sini ya return saya itu. Ini saya screenshot pada tanggal 3 Mei 2021. Itu 176%. Nah, jadi kemarin tuh saya jual di tanggal 3 itu di kisaran 1960, 1965 sama 1150 kalau nggak salah. Nah, jadi kurang lebih saya mendapatkan cuan gain itu 175%. Lumayan menarik ya kalau 175% ya. Nah, kenapa sih saya jual di tanggal 3 Mei? Nah, jadi pertama, hasil RUPS-nya itu kan 30 April 2021 ini, MLPT mengadakan RUPS. Nah, dari hasil RUPS-nya tersebut, keluarlah keputusan bahwa jumlah nilai dividennya itu adalah Rp115 per lembar saham. Nah, ini agak sedikit di bawah ekspektasi saya sih, karena tahun kemarin lebih gede daripada tahun ini. Sementara laba dari MLPT ini sebenarnya meningkat. Nah, dengan dividen sebesar Rp115 per share ini, itu kita bandingkan dengan harga sahamnya di harga 1.900, itu cuma dapat yield sebesar 5,8%. Nah, jadi itu agak kecil ya sebenarnya ya. Nah, maka dari itu saya melihat kondisi di hari Seninnya, karena 30 April itu kan Jumat. Jadi saya melihat nih kondisi di hari Seninnya gimana. Soalnya nanti dia akan cum date-nya itu di tanggal 10 Mei 2021 ataupun ex date-nya di tanggal 11 Mei 2021. Jadi saya udah melihat nih kalau misalnya saham-saham yang seperti ini tuh biasanya akan dibawa turun dulu gitu kan. Ya udah, karena saya juga udah dapat cuan yang lumayan banget 170%, ya udah akhirnya di hari Senin saya melihat kayaknya dia udah nggak kuat naik. Akhirnya saya buang tuh di 1960, 1965, dan 1950. Nah, pada saat saya buang, emang tuh harganya turun nih Sobat Maya. Tapi di luar dugaan ya. Ternyata 1-2 hari kemudian dia recovery nih. Hebat juga sih. Jadi saya kira dia bakal turun terus-terusan nih sampai ex date-nya. Tapi ternyata tahun ini agak berbeda nih dari tahun kemarin. Ternyata malah dibawa naik sampai hari pada cum date-nya itu ya, tanggal 10 Mei, itu dia masih naik, closing di 1980. Nah, itu menurut saya hebat banget sih. Ya, anyway, saya udah buang juga di tanggal 3 Mei tersebut. Jadi, nggak pengaruh juga pada saya dia naik di tanggal 10 Mei tersebut. Nah, jadi sesuai dividenmologi, jadi kita tuh harus buangnya ya maksimal tuh H-1 atau H-2 dari cum date-nya. Nah, kalau saya buangnya itu H-5 ya, kurang lebih ya, karena hari Senin gitu. Tapi nggak masalah, saya nggak dapat di harga tertinggi, tapi return-nya itu udah wow banget bagi saya. Nah, sisanya ada 2 saham lagi nih di dividenmologi, yaitu Palm dan PANS. Jadi, selama ini sih sampai saat ini ya, belum ada info kapan mereka akan mengadakan RUPS ataupun pembagian dividen.
Nah, tapi saya tuh lumayan pede dari track recordnya mereka. Mereka tuh akan membagikan dividen tahun ini. Cuma besarannya saya nggak tahu. Nah, kalau misalnya per 11 Mei kemarin, nah ini portofolio saya, Sobat Maya. Jadi, Palm saya udah cuan. Jadi saya udah buang 70% di tanggal 11 pagi. Karena CPO itu harganya turun. Jadi sebelumnya udah rally naik. Nah, pada saat tanggal 11 itu turun. Nah, saya juga lihat IHSG itu pagi, itu dia udah merah. Dan saham-saham CPO lain itu merah juga. Tapi Palm masih dibuka menguat nih pada paginya. Nah, saya lihat kira-kira dia udah nggak kuat lagi nih naik kayaknya. Dan ada kemungkinan untuk turun. Makanya saya take profit dulu 70% dari keseluruhan saham saya di Palm. Nah, ternyata benar nih, nggak berapa lama setelah saya jual, langsung tuh turun semua, bahkan sempat ARB. Nah, tapi nggak apa-apa, saya masih punya 30%. Kalau misalnya hari Senin, pada saat pembukaan bursa dia turun lagi, saya akan average lagi nih Sobat Maya. Jadi saya akan tambah lagi di saham Palm ini. Jadi, keuntungan dari MLPT saya akan alokasikan di saham Palm dan PANS ini untuk cicil bertahap. Nah, bagi Sobat Maya yang belum punya saham ini, boleh consider untuk mencicil, tapi ini bukan sebuah rekomendasi juga ya Sobat Maya ya, karena nggak ada hal yang pasti. Kalau misalnya Sobat Maya lihat kejadiannya PTBA dan Demas, orang itu menganggap bahwa dividennya akan gede tahun ini, tapi begitu diumumkan dividennya kecil, harga sahamnya itu langsung terjun Sobat Maya. Nah, jadi Sobat Maya walaupun melihat ada potensi, tetap harus hati-hati dan diversifikasi ya. Jadi Sobat Maya harus lihat nih, kan kita udah tahu nih kayak kinerjanya Palm ataupun PANS ini bagus. Tapi kalau misalnya worst case nih, dividen tahun ini kecil, dan kita masih nggak mencapai modal, menurut saya kita masih bisa keep Sobat Maya untuk di tahun depan. Nah, kalau Sobat Maya yang hanya ingin untuk trading jangka pendek, saya sih nggak nyaranin ya untuk ambil Palm dan PANS ini, karena masih ada ketidakpastian nih Sobat Maya. Tapi untuk Palm harusnya oke sih, karena kan sampai saat ini LK full year 2020 dan LK quarter 1 2021 belum dikeluarkan nih ataupun belum dirilis oleh Palm. Tapi saya lumayan yakin dengan kenaikan harga CPO harusnya dia untungnya gila-gilaan sih. Nah gitu, tapi sekali lagi nggak ada hal yang pasti, apalagi Palm saat ini lagi terkait sama kasus yang mungkin bisa menyebabkan perubahan laba nih Sobat Maya, kayak gitu. Jadi tetap harus hati-hati, kita tetap mengelola resiko. Jadi kita belajar mengelola resiko ya Sobat Maya. Jadi jangan langsung celupin all in, yakin dan pasti, karena nggak ada hal yang pasti di dunia saham. Dunia saham itu sangat dinamis dan kita harus tetap beradaptasi terus Sobat Maya. Nggak ada yang pasti. Nah, kalau misalnya Sobat Maya lihat di sini ya, Palm saya tuh masih cuan. Jadi, walaupun kemarin tutup di 348 ya, kalau nggak salah, itu saya masih cuan sih. Nah, kalau PANS, saya minusnya 5,5%. Jadi, kemungkinan saya akan coba untuk fokus di PANS dulu nih. Karena mungkin yang lebih dekat untuk membagikan dividen itu juga PANS. Nah, Palm itu biasanya agak-agak akhir tahun Juli ataupun akhir tahun kayak gitu ya. Jadi, saya akan lebih fokus di PANS. Nah, nanti saya akan update lagi nih ke Sobat Maya. Apakah benar nih PANS ini bisa menghasilkan cuan untuk kita seperti MLPT kemarin. Nah, kalau MLPT kemarin sih agak wonderful sih cuannya ya. Jadi sampai di atas 100%. Saya kira tuh, wah, jangan-jangan bisa 200% nih. Tapi ternyata nggak nyampe ya. Jadi 170-an%. Ya, lumayan, itu sangat disyukuri di tengah-tengah kondisi IHSG yang lagi nggak menentu seperti ini. Nah Sobat Maya, sekian video saya tentang ulasan kinerja dividenologi kali ini. Semoga dengan video ini Sobat Maya tuh bisa mendapatkan insight nih untuk kayak mencari tahu nih kira-kira tahun depan ada nggak ya saham-saham yang bisa jadi kayak MLPT ini, dimana kita bisa mendulang cuan yang banyak dari saham tersebut. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika saya ada kesalahan dalam baik lisan ataupun tulisan. Saya mohon maaf di sini. Semoga kita di lembaran yang baru itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah Sobat Maya, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.